Allah jadikan sebagai wakilnya di bumi yang mengemban amanatnya, inilah yang kita sebut dengan Ar-Rasul. Apa arti Rasul? Rasul secara harfiah artinya orang yang membawa risalah. Risalah itu boleh diartikan misi. Apa misinya nih? Pembawa misi Allah itu, ajaran Allah itu disebut dengan Ar-Rasul. Ada orang menerjemahkan Ar-Rasul beda dengan Nabi. Jadi kira-kira bedanya apa Rasul sama Nabi? Apa kira-kira? Rasul nyampein, kalau Nabi enggak. Begitu ya? Kalau gitu lebih pinter saya, lebih keren saya daripada Nabi. Kenapa? Saya kalau punya ilmu wajib nyampein. Masa Nabi enggak? Rasul yang terima wahyu dari Allah. Nabi juga terima wahyu. Jadi kira-kira apa bedanya? Oh, ternyata bedanya tipis, dan itu kita lupa. Satu aja ingat, perbedaan Rasul dengan Nabi. Rasul itu dapat wahyu plus syariat baru. Plus syariat baru. Sedangkan Nabi dapat wahyu melanjutkan syariat sebelumnya. Itu Nabi. Atau dia cuma dapat wahyu tapi tidak merubah syariat sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Itu pun baru pendapat. Jadi ternyata Nabi nggak pernah bilang An-Nabi huwa Ar-Rasul, nggak begitu ya. Itu semua penjelasan para ulama. Jadi definisi itu ditulis di buku-buku sekolah. Akhirnya itu yang kita pahami, padahal itu keliru. Nabi gak wajib menyampaikan, Rasul wajib Ar-Razi yang bukan Nabi wajib menyampaikan ilmunya. Yang sedikit itu, apalagi seorang Nabi, ya. Jadi sebenarnya syariat itu banyak. Berapa jumlah Rasul? 25 yang wajib diketahui. Siapa yang ngomong itu? Gak ada di Quran, gak ada di Sunnah. Tapi kalau dihitung nama Rasul dan Nabi di Quran, ketemunya sekitar 26 sampai 27. Tapi 6 dan 7-nya itu diperdebatkan Nabi itu bukan. Maka karena masih debat, sisalah 25. Uzair Nabi nggak diperdebatkan. Nabi Khidir kata orang Indonesia, nama tepatnya adalah Khadir. Itu Nabi bukan, diperdebatkan. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu Nabi. Ya, karena kalau bukan Nabi, masa seorang Nabi belajar ke wali? Nanti ada asumsi wali lebih tinggi dari Nabi, jadi kebatinan, kan bahaya nanti. Ya. Jadi Rasul yang ditulis namanya di Quran itu memang cuma 25. Tapi nggak ada kalimat khamsah wa ishrin di Quran. Itu disebut dengan istinbat ulama, istiqra'an. Jadi setelah dikumpulkan lalu hasilnya sekitar 25. Sekitar 25. Kewajib, dan kita menghafalkannya. Dan Bapak Ibu perlu tahu, menghafalkan nama para nabi itu berkah. Mau kalbunya bercahaya, selain berzikir, baca Quran, sholat, cara mencahayakan kalbu adalah hafal nama nabi. Percaya atau tidak? Ya, maka dulu waktu kecil kita sering didendangkan, ya, dinasyidkan, dilakukan Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai akhir. Silahkan itu diputar-putar lagi di mobilnya, di rumahnya, di handphonenya, ya. Itu berkah. Kenapa? Dalam tradisi ilmu hadis, sumber hadis kan Nabi. Ulama ahli hadis bahkan mengatakan fi kulli dzikri sholihin tanzilur rahmah. Setiap kali menyebut nama orang soleh, turunlah rahmat dari langit. Yang paling soleh ulama apa? Nabi.
nabi. Maka menyebut nama para nabi, rahmat itu banyak sekali turun. Itu sebabnya Al-Quran itu penuh rahmat. Kenapa? Di dalamnya dipenuhi dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Him banyak. Tapi tidak disebutkan di Quran berapa jumlah para rasul, para nabi. Yang hanya cuma para rasul. Setiap rasul mesti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Lalu muncul dalam hadis-hadis Nabi, hadisnya hasan, kualitasnya bagus. Jadi hadis sahih, hasan, dhaif. Apa hadisnya? Bahwasanya jumlah para nabi itu 124.000 orang. 124.000 orang. Ternyata jumlah para sahabat terakhir yang terinput jumlahnya juga sebanyak itu, 124.000 orang. Jumlah para sahabat persis sama, tapi namanya yang terekam di dalam kitab-kitab sejarah cuma sekitar 12 ribuan nama sahabat. Adapun nabi 1000 pun kita nggak nyampe menghafalkannya. 300 itu udah susah nyarinya. Itu nabi siapa aja? Jangan-jangan ada nabi di negeri ini dulu, ya? Kok nggak disebut? Ya nggak disebut karena kalau disebut nabi di negeri kita atau di Cina atau di Jepang atau di Amerika Latin atau di Amerika, maka orang Arab bingung itu negeri mana itu ya. Makanya nabi-nabi yang disebutkan di Quran itu nabi-nabi sekitar Arab, Timur Tengah, benar nggak? Hampir semuanya. Yang 25 itu cuma sekitar itu. Enggak, Indianya nggak disebut, diperdebatkan Nabi Ibrahim pernah ke sana apa enggak, apalagi Cina. Jadi jangan-jangan emang Konghucu itu seorang nabi. Konghucu gimana bacanya? Ya gitu deh cara bacanya. Lausat ya. Jangan-jangan dia seorang nabi karena dia menyebut Allah itu dengan mirip kayak orang Prancis. Kalau diterjemahkan bahasa kita dia gitu, pakai D juga. Maknanya sesuatu yang tidak tergambarkan oleh pikiran, tidak butuh tempat, maha dibutuhkan oleh semua makhluk, tapi dia nggak butuh makhluk. Sama kan dengan Islam, Allahus Samad, sama persis. Namun karena di Quran tidak disebutkan secara eksplisit, cuma dikatakan di antara mereka ada yang kami ceritakan naksus, kami kisahkan. Di antara mereka malam naksus, ada yang kami tidak ceritakan. Yang nggak diceritain itu lebih banyak. Jadi kalau yang kita dapat cuma 25, berarti kalau Rasul ada 313. Udah berapa yang tadi disebutkan? Kurang aja 313 kurang 25, udah banyak sekali. Udah 200-an sekian. Oleh karena itu hikmah-hikmah kenabian itu bisa kita temui bahkan di tanah Jawa, di tanah Melayu. Guru saya orang Minangkabau, namanya Abu Ya Nu'man Bashir. Beliau membedah kearifan orang-orang Indonesia, baik Melayu, Minang, Aceh, Jawa, Sunda. Dan beliau mengatakan sebenarnya seandainya Rasul atau Islam itu nggak masuk ke negeri ini sudah punya kearifan keislaman. Makanya teman-teman kita kadang-kadang di Jawa itu punya petatah petitih sendiri, udah dijadiin dalil, ya, udah dijadiin dalil. Saya bingung, kata orang Jawa, kayak udah baca dalil deh Pak, ya, kata orang Sunda, kata orang petatah Melayu, udah dijadiin dalil. Pas kita cek ada hadisnya mirip sama Quran ini. Nah, tapi karena kita tidak tahu persis, maka kita tidak perlu mendetailkan yang Allah tidak detailkan. Nanti terjebak pada cocok logi. Ilmu cocok logi kan lagi rame di WA, ya. Semuanya cocok logi. Politik aja pakai cocok logi coba, ya. Gimana nggak hancur tuh negeri ini kalau pakai cocok logi? Tebak-tebakan, ya. Bapak Ibu, Allah itu lebih mulia dari kita. Kita pun kalau mau kasih amanah seseorang, kita pilih orangnya dengan karakter tertentu. Mungkinkah saya
punya pesan, punya wasiat, lalu saya sampaikan kepada orang yang tidak terpercaya. Mungkin ya? Saya bilang, nak, dek, itu salah satu murid, kamu ketika aku pergi, kamu yang urus ini. Mungkinkah saya pilih sembarang orang? Nggak mungkin. Nah, inilah logikanya sebelum. Jadi untuk memahami nas untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada rasul-rasul, Allah itu lagi mengirim orang-orang yang mampu mengemban misinya. Maka tidak mungkin yang dipilih itu orang-orang kayak orang-orang yang tinggal di perumahan Puri Bintaro 9. Gak mungkin ya. Karena kalau iya, nanti dikit-dikit sibuk. Sibuk gitu, nggak bisa. Saya masih ingat ayahanda saya dulu disuruh gurunya, kamu itikaf lagi, nanti saya kasih amanah. Bapak saya Pak Lurah mikir, aduh banyak kerjaan kantor nih. Akhirnya sampai wafat cuma jadi asisten beliau, nggak pernah bisa menggantikan beliau secara utuh, mengemban amanatnya secara utuh. Yang dapat yang bukan Pak Lurah, bukan anak sekolahan, bukan anak kampus, tapi mengerti ilmu kolbu itu.